Bang, coba main PUBG, Free Fire, Mobile Legends, atau Genshin Impact di handphone itu. Oke, mari kita coba. Yo, halo. Kali ini saya akan membahas dan menjawab beberapa pertanyaan atau permintaan untuk coba main game di handphone ini. Jadi ini adalah Evercost i2 yang sebelumnya udah saya unboxing dan bahas. Cuma masih banyak nih yang nanya atau request main game PUBG, FF, ML, Genshin Impact, dan lain-lain. Ya mungkin hanya sekedar candaan aja, atau ada yang serius juga nih. Tapi biar nggak penasaran, langsung aja dicoba. Oh iya, nonton videonya sampai habis ya, biar lebih paham dan nggak salah paham. Evercost i2 ini merupakan smart feature phone. Jadi dia ini punya fitur layaknya smartphone, tapi modelnya feature phone, atau kayak handphone jadul gitu. Untuk harganya sendiri, normalnya sekitar 200-400 ribuan. Cuma sekarang udah susah nih dapetin handphone ini. Kalaupun ada, biasanya harganya itu lebih mahal, bisa sampai sejutaan loh. Handphone ini pakai OS yang bernama Mochor Droid, yaitu sebuah OS yang dikembangkan dari Android. Tepatnya disederhanakan supaya bisa berjalan di handphone model feature phone dengan spek yang rendah juga. Dan untuk basisnya yaitu Android KitKat 4.4.4. Untuk spesifikasinya, pakai chipset Spreadtrum SC9820E, dual core 1,3 GHz, 28 nanometer, dan jalan di 32 bit. Untuk RAM-nya 512 MB, ROM-nya 4 GB, layarnya 2,4 inch 240x320. Ini bukan touchscreen ya. GPU-nya Mali T820, baterainya 1500 mAh, dan untuk sensornya, aduh, sepi banget. Nah, dari situ harusnya sih udah ketebak ya jawabannya, tapi kalau masih kurang, oke lanjut. Handphone ini, secara bawaannya, nggak bisa install aplikasi melalui Play Store, ya karena nggak ada, atau langsung install file APK-nya juga nggak bisa. Selain update aplikasi yang udah ada, seperti WhatsApp atau Lite, itu bisa pakai file APK-nya. Tapi kalau udah dioprek, jadi bisa install aplikasi. Saya sendiri pilih ganti ROM, pakai custom ROM Everkin, dari ROM Kin One S Plus. Kalau pakai ROM ini, kita udah bebas install aplikasi, asalkan support, dan tampilannya juga lebih bagus, rapih, dan ringan dibandingkan ROM bawaannya. Untuk navigasinya di handphone ini, selain biasa pakai tombol di keypad, kita juga bisa pakai mouse control, semacam memunculkan kursor tapi digerakkan melalui keypad juga. Biar lebih leluasa kalau milih-milih bagian yang kecil atau aplikasi tersebut memang nggak support pakai keypad, seperti contohnya aplikasi browser. Masih penasaran nih, gimana kalau install game? Oke, jadi pertama ada game dari bawaan ROM Everkin ini, yaitu Snake dan Tetris. Keduanya itu lumayan, berjalan lancar, dan nyaman dimainkan. Ya iyalah, itu kan emang game didesain untuk handphone model kayak gini. Oke, saya coba install game yaitu POW. Ya, POW. Itu ternyata bisa dibuka dan dijalankan, tapi nggak support pakai keypad, jadi harus dihidupin kursornya. Dan ternyata emang bener, bisa dijalankan pakai kursor. Tapi kalau pengen drag atau seret gitu, misalnya nih mau kasih makan, itu pencet tombol tengah dan arah ke atas ya. Itu nggak bisa dengan tekan lama di keypad arahnya, jadi harus tekan lepas gitu. Cukup pegel juga ya, bisa-bisa kesleo nih jari, canda jari. Terus saya juga coba install game balapan, Fast Racing. Bisa dibuka, dia nggak support keypad juga. Tapi ketika udah dihidupkan juga kursornya, nggak bisa buat milih atau tekan-tekan menu. Jadi ya nggak bisa dimainkan. Lagian kalau bisa juga kayaknya tetap nggak bisa dimainin. Handphone ini kan sensornya minim banget. Coba game kekinian dong. Oke, saya coba game Mobile Legends. Itu bisa dibuka, loading masih cukup lancar, ternyata nggak support keypad. Nyalain kursor, ternyata tetap nggak bisa juga. Nggak ngerespon pas milih gitu, jadi nggak bisa dimainin ya. Lanjut, saya coba main game yang lebih berat, yaitu PUBG Mobile. Nggak nyangka nih, ternyata masih bisa dibuka dan jalan loadingnya. Ya walaupun dia nggak support keypad, tapi pakai kursor bisa. Oke, mantep nih. Pas mau masuk, malah dapat peringatan perangkat tidak didukung. Hadeh, kedeteksi sebelum main nih. Ya lagian, kalaupun bisa main, nggak kebayang gimana maininnya.
By the way, saya udah cobain pakai mouse Bluetooth ya. Ternyata kursornya ini nggak ngerespon. Saya coba yang agak ringan nih, yaitu Free Fire. Ternyata mengejutkan. Malah force close, alias keluar sendiri pas baru dibuka. Jadi sama sekali nggak bisa main. Jangankan main, lihat tampilan loadingnya aja enggak. Kalau untuk Genshin Impact, itu nggak bisa diinstal ya, karena punya persyaratan minimal Android versi 5 atau Lollipop. Jadi nggak bisa diinstal di Evercost i2 ini. Dari pause saya kepikiran ya, handphone gini coba main game yang nggak terlalu banyak sentuh. Akhirnya saya coba main COC atau Clash of Clans. Ternyata bisa. Ya lumayan aja lah, walaupun tetap pegel gerakin kursornya. Ya sebenarnya kalau mau yang aman, main pakai emulator konsol yang ringan, misalnya NES atau Game Boy Advance. Karena kontrol gamenya bisa disesuaikan dan support keypad. Jadi masih cukup nyaman dan bisa dimainkan pastinya. Mungkin ada yang bilang, lo aneh bang, handphone gituan buat ngegame. Ya, saya juga tahu kalau handphone ginian itu emang nggak layak buat main game kekinian. Tapi di sini, saya cuma pengen menjawab dan membuktikan aja, biar nggak penasaran. Lagian saya juga udah jelasin di video unboxingnya, kalau handphone kayak gini lebih cocok buat komunikasi yang dasar, kayak telepon atau SMS, dan keunggulan lainnya bisa lewat WhatsApp. Buat streaming lagu juga mantap kalau udah dioprek ya. Ditambah lagi jaringannya yang sudah 4G, dan support semua operator di Indonesia. Jadi lumayan dijadiin modem atau hotspot. Handphone ini kalau harganya sekitar 200-400 ribuan, saya rasa sangat worth it. Apalagi kalau kebutuhannya yang udah saya sebutkan. Tapi kalau buat ngegame atau jalanin aplikasi Android yang berat, ditambah lagi harganya udah 800 ribuan ke atas, bahkan sejutaan, saya sih nggak berani. Mungkin kalau memang ngebet banget pengen handphone ini buat koleksi karena keunikannya dan penasaran pengen oprek-oprek, ya silakan aja. Yang penting pakai duit masing-masing ya. Oke, jadi itulah pembahasan dan jawaban buat yang masih penasaran sama Evercost i2 ini. Dan kalau masih ada pertanyaan atau info tambahan, silahkan komentar ya. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.